Sebagaimana semua orang berharap untuk memiliki barang-barang yang berkualitas tinggi, demikian pula tentu saudara juga berharap untuk memiliki kehidupan yang bermutu. Lalu, apakah tanda-tanda dari pribadi yang kehidupannya berbobot seperti itu? Dengan menelaah hal-hal yang sederhana dan memiliki pengaruh yang positif, Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kehidupan yang berhikmat. Dengan demikian, kehidupan kita bukan merupakan kehidupan yang kita sesali, tetapi merupakan hidup yang benar-benar hidup. Selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Acap kali saya mengutip pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Don't judge a book from its cover." Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Maksud dari pepatah ini adalah jangan menilai apapun juga, termasuk menilai orang lain dari penampilan lahiriahnya belaka. Mengapa? Karena sebagaimana dengan sebuah buku yang sampulnya terlihat indah, namun isinya belum tentu bermutu, demikian juga orang yang penampilannya nampak meyakinkan, belum tentu kualitas pikiran dan pertimbangannya pasti berbobot. Sedangkan bisa jadi sampul sebuah buku nampak sederhana, padahal sesungguhnya isinya sangat penting dan berharga. Sebagai contoh, yaitu Alkitab. Pada umumnya Alkitab, baik yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa-bahasa lainnya, memiliki sampul yang sangat sederhana, yaitu tidak berwarna-warni. Coba bandingkan sampul Alkitab dengan sampul buku-buku yang lain. Kebanyakan sampul dari buku-buku tersebut disertai dengan desain grafis yang menarik. Sedangkan sampul Alkitab nampak plain atau sangat sederhana. Tetapi patut diakui, walaupun sampul Alkitab nampak sederhana saja, namun isinya adalah sangat penting, sangat berharga, dan sangat berbobot. Sangat penting karena dalam Alkitab dimuat berita keselamatan yang menentukan kehidupan umat manusia. Baik kehidupan mereka di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Sangat berharga karena isi Alkitab telah mengubah kehidupan dari banyak orang. Yaitu dari kehidupan yang penuh keputusasaan menjadi kehidupan yang dipulihkan dan memiliki pengharapan yang baru. Oleh karena itu, benarlah pepatah yang telah saya kutip tadi, yaitu jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Don't judge a book from its cover. Singkat kata, jangan menganggap remeh orang yang secara lahiriah berpenampilan sederhana. Tentu dengan demikian bukan berarti bahwa penampilan secara lahiriah tidaklah penting. Namun, apabila orang hanya mengandalkan penampilan jasmaniahnya saja, maka pengaruh yang ia hasilkan tidak akan bertahan lama. Sebab
Bagaimanapun juga keadaan jasmani seseorang bersifat tidak abadi. Sehingga ketika keadaan lahiriahnya tidak lagi seindah seperti di masa lalu, maka pengaruhnya pun akan memudar. Oleh sebab itu, sebaliknya dari sekadar memperhatikan penampilan lahiriah, sepatutnya orang memberikan perhatian terhadap kualitas atau mutu kehidupannya. Kualitas kehidupan yang antara lain dalam bentuk yaitu hidup yang berhikmat. Itulah kualitas yang mengakibatkan hidup saudara merupakan kehidupan yang maksimal. Bukan hidup yang asal hidup. Bukan hidup yang sekadar numpang lewat di dunia ini. Itulah kehidupan yang berlangsung dengan prinsip seize the day atau carpe diem. Yaitu seperti yang telah saya kemukakan dalam ibadah di awal tahun ini. Pola kehidupan seperti itulah yang dikemukakan oleh Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Di ayat-ayat tersebut, pribadi yang bernama Agur bin Yake ini mengemukakan tentang 4 binatang yang memiliki hikmat yang sangat mengagumkan. Sedemikian mengagumkannya, sehingga hikmat yang ada pada keempat binatang yang sederhana tersebut telah menjadi teladan bagi manusia yang adalah makhluk yang lebih canggih daripada mereka semua. Menilik dari hal ini maka kita dapat mengambil pelajaran yaitu janganlah meremehkan hal-hal yang nampaknya seperti remeh. Don't underestimate the ordinary. Justru tak jarang hal-hal yang kelihatannya remeh ternyata lebih berbobot daripada orang yang secara lahiriah tampil secara mentereng. Sekarang mari kita membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Melaluinya kita akan ditolong untuk menjalani kehidupan yang hanya satu kali di dunia ini dengan penuh hikmat. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi juga ada di istana-istana raja. Seperti yang telah saya utarakan tadi dan sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal 30 ayat 1. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Di ayat-ayat tersebut ia mengutarakan tentang 4 ekor binatang yang sifat dan perilakunya dipakai oleh Allah untuk memberi pelajaran tentang hikmat kepada manusia. Itulah hikmat dari pribadi-pribadi yang sederhana atau wisdom from the ordinaries. Keempat binatang tersebut adalah semut, pelanduk atau sejenis marmut yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shefanim, kemudian belalang dan cecak. Di sepanjang bulan ini kita menelaah sikap dan perilaku mereka masing-masing. Di pekan yang pertama kita telah menimba hikmat dari perilaku semut, yaitu perilakunya yang menunjukkan pentingnya memahami waktu dan musim serta tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di pekan yang kedua kita telah belajar tentang hikmat dan perilaku dari shefanim, sejenis marmut yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai pelanduk. Di situ kita belajar tentang pentingnya untuk menyadari keterbatasan diri dan mengetahui tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, pada pekan yang lalu kita telah belajar tentang hikmat melalui perilaku dan sifat dari belalang. Di situ kita melihat pentingnya kerjasama di dalam sikap yang bertanggung jawab dan bersehati. Sekarang kita akan menelaah hikmat yang diajarkan oleh binatang sederhana lainnya, yaitu cecak. Tentang hal tersebut di ayat 28 ditulis sebagai berikut. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Apabila hikmat yang ada pada semut mengakibatkan ia tidak kelaparan di musim dingin, dan hikmat yang ada pada pelanduk atau shefanim
mengakibatkan ia terlindung dengan aman walaupun secara jasmania memiliki keterbatasan, dan hikmat yang ada pada belalang mengakibatkan mereka dapat bekerja sama dengan sehati, maka hikmat yang ada pada cecak mengakibatkan ia dapat menghasilkan pengaruh yang positif di tempat-tempat yang melampaui keterbatasan dirinya. Tempat yang diistilahkan di ayat 28 sebagai istana raja. Sebagaimana layaknya sebuah istana, tempat itu adalah sebuah bangunan megah yang dihuni oleh raja dan keluarganya. Namun yang menarik, di tempat yang seperti itu ternyata cecak dapat hidup dan membawa kontribusi yang positif. Sebagaimana yang saudara ketahui, cecak adalah binatang yang antara lain memangsa serangga yang dapat merugikan manusia, seperti nyamuk misalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran cecak akan membawa pengaruh yang positif, yaitu membatasi berkembangbiaknya nyamuk yang dapat merugikan kesehatan manusia. Pengaruh yang positif termasuk di dalam istana raja. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengaruh yang positif yang dihasilkan seseorang adalah pertama, tidak ditentukan oleh penampilan lahiriahnya. Saya ulangi, yang pertama, pengaruh positif yang dihasilkan seseorang tidak ditentukan oleh penampilan lahiriah orang tersebut. Tentang hal itu di ayat 28 tadi, Agur berkata bahwa cecak adalah binatang yang secara lahiriah sangat terbatas sehingga dapat kau tangkap dengan tangan. Kalimat tersebut menunjukkan betapa terbatasnya keberadaan jasmania dari seekor cecak. Pernyataan yang dikemukakan oleh Agur bin Yake di ayat 28 ini sesungguhnya merupakan penegasan dari apa yang ia kemukakan sebelumnya, yaitu yang ditulis di ayat 24 sebagai berikut. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Kata sangat cekatan ini dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sebagai exceedingly wise, yang artinya adalah sangat bijaksana atau berhikmat. Dengan kata lain, walaupun secara lahiriah cecak adalah binatang yang berukuran kecil saja, tetapi karena ia exceedingly wise atau sangat berhikmat, maka ia dapat hidup di dalam istana. Demikian juga dengan diri kita. Walaupun secara lahiriah bisa jadi penampilan kita nampak biasa-biasa saja, tetapi apabila kita hidup dengan berhikmat, maka pengaruh kita akanlah sangat besar. Bahkan sedemikian besarnya sehingga melampaui keterbatasan kita. Hikmat yang tidak tergantung pada penampilan lahiriah ini mengingatkan saya kepada kisah tentang 2 orang pemuda yang tidak saling mengenal satu sama lain, yang kebetulan melakukan perjalanan dengan kereta api yang sama serta duduk berdampingan di dalam gerbong yang sama. Pemuda yang pertama berbadan kekar, sedangkan pemuda yang kedua bertubuh kurus kering. Di seberang mereka duduk seorang pemudi. Perlu diketahui, di masa lalu bangku dalam gerbong kereta api selalu saling berhadapan sepasang demi sepasang. Memang kisah ini tidak persis menggambarkan tentang hikmat, tetapi cukup menjelaskan tentang terbatasnya dampak dari penampilan secara lahiriah. Kereta api mulai berjalan. Karena jendela di samping tempat duduk kedua pemuda dan si pemudi tadi dalam keadaan terbuka, maka akibatnya udara dari luar berhembus masuk ke dalam gerbong. Aliran udara ini membuat si pemudi terbatuk-batuk. Tentu sudah mengetahui bahwa di masa lalu gerbong kereta api belum dilengkapi dengan mesin pendingin udara atau air conditioner, sehingga jendela pada gerbong dapat dibuka, yaitu dengan menggeser separuh dari jendela itu ke atas. Melihat si pemudi terbatuk-batuk karena hembusan angin dari luar gerbong, kedua pemuda tadi ingin mengambil hatinya, yaitu dengan menolong si pemudi. Hanya saja si pemuda kerempeng bereaksi lebih cepat daripada pemuda yang berbadan kekar. Ia segera berdiri dan berupaya menutup jendela yang terbuka tadi. Tuas kunci yang terletak di kanan kiri jendela ditekannya, dan bagian jendela yang terbuka itu coba digesernya ke bawah agar tertutup. Hanya saja jendela itu dalam keadaan macet,
Sehingga walaupun telah berupaya dengan sekuat tenaga, ia tidak berhasil menutupnya. Segera pemuda yang berbadan tinggi besar tadi berdiri. Ia menepuk bahu si pemuda krempeng dan menyuruhnya agar duduk kembali. Kemudian dengan mudahnya ia menggeser bagian jendela tadi ke bawah sehingga jendela tertutup. Lalu dengan tersenyum bangga ia memamerkan otot-otot lengannya kepada si pemuda krempeng sambil menunjuk-nunjuk lengannya itu dengan jari telunjuk kirinya. Sementara itu nampak si pemudi tadi tertawa geli. Tentu saja hati si pemuda krempeng menjadi panas. Ia merasa dipermalukan di depan sang pemudi. Ia pun memutar akal guna mencari jalan untuk membalas si pemuda yang berbadan besar itu. Ia melirik ke atas dan melihat bahwa pada dinding gerbong dekat jendela yang telah tertutup tadi ada sebuah tuas berwarna merah. Segera ia berdiri, berpura-pura menarik tuas itu ke bawah dan berpura-pura tidak kuat melakukannya. Sehingga tuas tadi sama sekali tidak bergerak. Melihat hal itu, segera si pemuda bertubuh tinggi besar tadi berdiri lagi. Dengan tangannya didorongnya si pemuda kurus itu agar terduduk di kursinya. Kemudian dengan tersenyum untuk mengejek si pemuda krempeng, ditariknya tuas yang berwarna merah itu. Langsung tuas itu tertarik ke bawah. Bukan itu saja, seketika itu juga seluruh rangkaian gerbong kereta api yang mereka tumpangi berhenti secara mendadak. Pemuda itu tidak sadar bahwa tuas berwarna merah yang ia tarik tersebut adalah tuas rem bahaya. Tuas yang tersedia di setiap gerbong dan yang hanya boleh ditarik apabila terjadi keadaan darurat. Tidak lama kemudian datanglah petugas keamanan kereta api atau polisi khusus kereta api. Petugas tersebut menggelandang si pemuda yang bertubuh tinggi besar guna meminta pertanggungjawabannya, yaitu karena telah menghentikan rangkaian gerbong kereta api tanpa alasan yang sah. Sementara pemuda yang berbadan besar itu berjalan, ia menoleh ke arah si pemuda krempeng. Ia melihat pemuda kurus kering tadi sedang menunjuk-nunjuk jarinya sendiri sambil tersenyum penuh kemenangan. Bukan itu saja, ia juga melihat si pemudi tadi sedang tertawa terpinggal-pinggal. Memang orang yang penampilan lahiriahnya mengesankan belum tentu adalah orang yang berhikmat. Sedangkan bisa jadi orang yang secara lahiriah nampak biasa-biasa saja, sesungguhnya adalah orang yang panjang akalnya. Hal yang sama dengan kualitas kehidupan. Hikmat yaitu kualitas kehidupan yang dapat menghasilkan pengaruh yang positif, tidak ditentukan oleh penampilan lahiriah seseorang. Selanjutnya yang kedua, pengaruh positif yang dihasilkan seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan yang diucapkan oleh orang tersebut. Saya ulangi, yang kedua, pengaruh positif yang dihasilkan seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan yang ia ucapkan. Artinya, bisa saja seseorang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berhikmat, padahal belum tentu apa yang ia katakan adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Malahan acap kali, orang yang suka membesar-besarkan dirinya sendiri sebenarnya adalah orang yang tidak berhikmat. Itulah yang diutarakan dalam pepatah, yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Artinya bila orang suka membual, justru hal itu menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak berbobot. Sedangkan orang yang rendah hati sehingga tidak suka memamerkan kehebatan dirinya, justru menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang bermutu. Itulah yang diungkapkan dalam pepatah, yaitu padi yang merunduk tanda berisi. Hal inilah yang membedakan antara cecak dan tokek. Kebetulan di daerah tempat tinggal saya ada seekor tokek yang berkeliaran dari rumah ke rumah. Setiap malam si tokek ini bersuara dengan nyaring sehingga terdengar dari dalam rumah saya. Tetapi tidak demikian halnya dengan cecak, ia jarang bersuara. Kalaupun mengeluarkan bunyi, suaranya lembut dan nyaris tidak terdengar dari jarak yang sedikit jauh. Tidaklah mengherankan,
Seperti yang ditulis di ayat 28 tadi. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Karena cecak tidak banyak bersuara, maka kehadirannya dalam istana raja tidak akan dicegah. Tetapi lain halnya dengan tokek yang suka mengeluarkan suara yang keras. Sehingga bila ia ada dalam istana, tentu keberadaannya itu akan mengganggu tidur sang raja atau mengalihkan perhatian orang ketika sang raja sedang berbicara. Perilakunya tersebut tentu mengakibatkan si tokek akan diusir keluar dari dalam istana. Demikianlah orang yang berhikmat. Ia tidak akan berbicara bila tidak perlu. Sebaliknya, ia akan bekerja keras sebagai wujud dari hikmat yang ada pada dirinya. Bukankah hal itu yang dapat kita lihat dalam diri Yusuf, Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego? Pribadi-pribadi yang kehidupannya diriwayatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Walaupun mereka tinggal di negeri yang asing. Dalam hal Yusuf, ia tinggal di Mesir. Sedangkan dalam hal Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, mereka hidup di negeri Babel. Namun pengaruh mereka sangatlah besar di negeri tempat mereka berada. Apakah yang menyebabkan orang-orang itu memiliki pengaruh yang besar di istana Mesir maupun Babel? Apakah karena pengakuan yang mereka ucapkan tentang kehebatan diri mereka? Bukan. Tetapi karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Hikmat yang memampukan mereka menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diatasi oleh orang lain. Hikmat yang mengakibatkan mereka membawa kontribusi yang positif bagi masyarakat tempat mereka berada. Itulah contoh kehidupan dari cecak yang diutarakan oleh Agur bin Yake tadi, yaitu yang disebut sebagai binatang yang exceedingly wise atau sangat berhikmat sehingga memiliki pengaruh yang luas dan yang melampaui keterbatasan jasmani yang mereka. Sekarang, apabila pengaruh positif yang dihasilkan seseorang bukan ditentukan oleh penampilan lahiriah maupun pengakuan tentang kehebatan dirinya, lalu apakah yang menentukan pengaruh tersebut? Inilah yang menentukannya, yaitu bobot kehidupan orang tersebut. Saya ulangi. Yang ketiga, pengaruh positif yang dihasilkan seseorang sebenarnya ditentukan oleh bobot kehidupan orang itu. Artinya, apabila orang memiliki kualitas kehidupan yang berbobot, maka ia akan membawa pengaruh yang positif dan luas terhadap lingkungan di mana ia berada. Tentang hal ini kita perlu melihat Amsal pasal 30 ayat 28, yaitu tentang cecak tadi, dengan memperhatikan apa yang ditulis di ayat 24. Seperti yang telah kita baca dan ulas tadi. Di ayat 24 ditulis, ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan atau exceedingly wise, yang artinya adalah sangat bijaksana atau berhikmat. Hal itulah yang mengakibatkan di ayat 28 tentang cecak yang merupakan salah satu dari antara 4 binatang tadi ditulis sebagai berikut. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana raja. Dari kedua ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya karena hikmat yang ada pada dirinya, maka cecak dapat berada di istana raja. Hikmat yang pada dasarnya merupakan bobot dari kehidupan seseorang. Semakin saudara berhikmat, maka kehidupan saudara akan semakin berbobot. Bobot kehidupan ini antara lain terlihat melalui kualitas dari kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Kualitas dari kata-kata yang perlu dibedakan dengan pengakuan yang diucapkan oleh seseorang tentang dirinya sendiri. Yaitu seperti yang telah kita bahas tadi. Karena orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pribadi yang bijaksana, belum tentu adalah orang yang hidupnya benar-benar berbobot. Malahan seperti yang telah kita lihat tadi. Orang yang berhikmat akan bersikap rendah hati. Sehingga ia tidak akan membanggakan dirinya sebagai pribadi yang bijaksana. Demikian juga bobot kehidupan seseorang tidak dapat diukur dari istilah-istilah rumit yang ia gunakan ketika berbicara. Orang yang suka menggunakan istilah-istilah yang ruwet demi menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang hebat, justru adalah pribadi yang tidak hebat.
Pribadi yang seperti itu lazim diistilahkan sebagai sesquipedalian. Itulah orang yang suka menggunakan kata-kata yang muluk agar orang lain menganggap dirinya sebagai pribadi yang pandai. Padahal sesungguhnya ia sendiri tidak mengerti apa yang ia katakan itu. Malahan sebaliknya, pribadi yang berhikmat adalah orang yang dapat menjelaskan hal-hal yang rumit dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Tuhan Yesus adalah contoh dari pribadi yang seperti itu. Lihatlah dalam keempat kitab Injil tentang ajaran-ajaran yang sangat berbobot yang ia sampaikan. Semuanya itu diutarakannya dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Sehingga semua orang, mulai dari anak-anak sampai mereka yang sudah dewasa. Dari orang yang berpendidikan sederhana sampai orang yang berpendidikan tinggi. Dapat memahami dan mengalami dampak yang positif oleh karena apa yang Yesus katakan. Singkat kata, bobot kehidupan dari seseorang akan terlihat melalui dampak positif yang ia hasilkan. Baik melalui perkataan maupun perbuatan yang ia lakukan. Dampak positif terhadap orang lain seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan Bunda Teresa. Pribadi yang melayani orang-orang termiskin di antara masyarakat miskin di kota Kalkuta, India. Ia bukan seorang yang suka menggunakan kata-kata yang muluk-muluk maupun membangga-banggakan dirinya. Justru kesederhanaannya dan pengabdiannya yang gigih dalam menolong orang-orang yang tersisih mengakibatkan pada tahun 1979 ia memperoleh hadiah Nobel untuk perdamaian. Apakah dengan demikian berarti Bunda Teresa adalah seorang yang sempurna? Tentu saja tidak. Karena tak seorang pun manusia yang sempurna kecuali Tuhan. Tetapi tak dapat disangkali bahwa pengabdiannya bagi kebaikan orang lain merupakan wujud dari pribadi yang kehidupannya berbobot. Alhasil, seperti yang ditulis di ayat 28 tadi, ia ada di istana raja. Dalam hal Bunda Teresa, bukan saja ia diterima oleh para pemimpin dunia, terlebih lagi bila mereka sedang berkunjung ke India, para tokoh tersebut akan berupaya untuk menemui dirinya. Di sepanjang bulan ini, kita telah mempelajari contoh-contoh dari kehidupan yang berhikmat yang diajarkan Tuhan melalui Agur bin Yake. Yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Yang menarik, di seluruh Alkitab nama Agur bin Yake hanya disebut satu kali saja. Yaitu dalam Amsal pasal 30 ayat 1 seperti yang telah kita baca tadi. Bukan itu saja, siapakah Agur bin Yake ini? Alkitab juga tidak memberikan penjelasan yang mendetail. Kecuali bahwa ia adalah anak dari Yake. Sehingga namanya disebut Agur bin Yake. Siapakah Yake yang adalah ayahnya itu? Alkitab juga tidak menjelaskannya. Kalaupun ada hal yang dijelaskan dalam Alkitab tentang Agur bin Yake, hal itu adalah tentang sikap-sikapnya. Sikap-sikap yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya di minggu yang pertama dari bulan ini. Salah satu dari sikap tersebut adalah kerendahan hatinya. Sebagaimana yang nampak dari pengakuan Agur tentang keterbatasan dirinya dalam Amsal pasal 30 ayat 1-3. Kerendahan hati yang mengakibatkan ia memperoleh hikmat dari Tuhan. Kerendahan hati yang justru menunjukkan kualitas yang mulia dari kehidupannya. Kerendahan hati seperti itu pula lah yang dapat kita lihat dalam diri Bunda Teresa yang secara singkat telah saya sebutkan tadi. Sebagaimana yang tulis dalam buku Mother Teresa, Come Be My Light. Ia berkata seperti demikian. Put your hand in his hand and walk alone with him. Yang ia maksudkan di sini adalah taruhlah tanganmu di tangan Yesus Kristus dan berjalanlah seorang diri bersama dengan dia. Kalimat yang mengungkapkan kerendahan hati dan sikapnya di dalam bergantung kepada Kristus. Itulah sikap rendah hati yang mengakibatkan ia membawa pengaruh positif serta luas di lingkungan tempat di mana ia berada. Sikap berhikmat yang mengakibatkan ia hidup dalam kehidupan yang maksimal. Kerendahan hati seperti itu pula lah yang ada pada Kristus, yang adalah sumber dari segala hikmat. Di dalam kerendahan hatinya,
Yesus bersedia datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan itu saja, dalam kerendahan hatinya tersebut, ia telah mengorbankan dirinya dalam penderitaan sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Kerendahan hati dan pengorbanan dalam kasih Kristus yang telah membawa dampak yang positif, sangat luas dan abadi dalam kehidupan umat manusia. Itulah pengorbanannya yang menghapus masa lampau kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Sikap yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang menjadikan kehidupan kita tidak sia-sia, namun hidup yang benar-benar hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah teladan bagi hidup kami. Di dalam kerendahan hati, Engkau rela datang ke dunia, menjadi seorang hamba dan mengambil rupa seorang manusia. Dalam kerendahan hati, Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib. Bagi kami manusia yang penuh dengan dosa. Kasih dan kerendahan hatimu itu menghapus masa lampau kami, memperdamaikan diri kami dengan Allah Bapa, dan membuka cakrawala yang baru bagi hidup kami, masa depan yang indah dan yang Engkau telah janjikan bagi kami. Dalam kasih-Mu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam kasih-Mu Engkau selalu menyertai dan menuntun hidup kami sampai kepada tujuan yang telah Engkau rencanakan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup meneladani sikap-Mu itu. Bukan mementingkan penampilan lahiriah semata, tetapi lebih lagi menjaga hati agar murni di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang hidup bagi-Mu. Berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Menjadi berkat bagi lingkungan yang lebih luas. Bukan hidup bagi diri kami sendiri dan mementingkan kepentingan kami semata. Tetapi hidup membawa dampak dan pengaruh yang positif bagi orang lain. Dan melaluinya nama-Mu ya Tuhan Yesus dimuliakan. Karena hanya Engkau yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, saya berdoa saat ini, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan anugerah, menjamah semua orang yang sedang dalam beban dan kesulitan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan pertolongan-Mu yang memulihkan dan melepaskan itu, yang membaharui dan menyediakan jalan keluar. Jalan keluar yang selalu datang tepat pada waktunya. Memulihkan rumah tangga yang berantakan. Menyembuhkan hati yang terluka. Menyembuhkan ekonomi yang sedang dalam masa sukar. Menyembuhkan jasmani kami. Dan menyembuhkan masa depan kami. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, tersedia pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya.
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.